Halo, apa kabar semuanya? Baik, di video kali ini saya ingin sharing tentang salah satu fitur yang ada di DBMS, yaitu transaksional. Oke, nah sebelum kita masuk ke materi utamanya, saya pengen sharing dulu salah satu kasus yang bisa ditangani dengan transactional database ini. Oke, bayangkan teman-teman sedang membuat sebuah service, teman-teman bekerja di bank misalnya, sedang membuat service untuk melakukan transfer dari satu rekening ke rekening lain. Nah, contoh di sini misalnya nih, service-nya itu udah dipakai, nama konsumennya Asep nih. Nah, Asep akan melakukan transfer uang THR ke bapaknya sebesar Rp 200. Pastikan bapaknya kan akan menerima uang ya dari Asep sebanyak 200. Jadi rekening Asep akan berkurang 200, rekening Pak Kosasi itu akan bertambah 200. Normalnya seperti itu ya. Nah, cuman biasanya ketika lebaran itu kan transaksi banyak, traffic tinggi. Ada-ada aja biasanya kalau misalnya bank tersebut tidak melakukan preparation yang bagus, itu sistem akan menjadi crash misalnya nih karena overload memori dan segala macam gitu ya. Kita nggak tahu, intinya ada kesalahan aja pada sistem. Nah, kesalahan tersebut itu mengakibatkan rekeningnya Asep sudah berkurang Rp200 saldonya. Sementara rekening tujuan, rekeningnya Pak Kosasi dalam hal ini, itu masih belum bertambah. Nah ini kan ribet banget ya jadinya. Bayangin kalau misalnya teman-teman melakukan transfer di sebuah bank mengalami hal seperti ini. Pastinya nanti teman-teman akan telepon banknya, nanti akan komplain lah istilahnya ke banknya. Dan bank juga nggak bisa langsung serta-merta mengupdate database seperti pada saat kita melakukan uh, development aplikasi gitu ya. Karena kalau misalnya kita development aplikasi, kalau kejadian kayak gini kita tinggal update database saja gitu. Tapi kalau udah di production level, apalagi di sebuah bank, itu nggak mungkin secepat itu. Mesti ada berita acara misalnya dan segala macam. Jadi prosesnya panjang. Jadi kasus-kasus kayak gini itu menjadi prioritas untuk aplikasi-aplikasi bisnis yang membutuhkan konsistensi data, seperti misalnya di aplikasi perbankan gitu. Ya, yuk kita lihat yuk proses dalam service transfer itu seperti apa sih di dalamnya. Nah, biasanya ketika kita membuat sebuah service transfer, paling tidak itu ada 3 variabel yang kita butuhkan. Yang pertama, rekening pengirim. Yang kedua, nomor rekening penerima. Yang ketiga, nominalnya berapa. Tentunya kalau misalnya di real application-nya masih banyak lagi variabel-variabel yang lain ya, nggak cuman 3 ini aja. Nah, prosesnya seperti apa sih? Nah, prosesnya itu sebetulnya yang pertama, pasti sistem akan membaca dulu saldo di rekening pengirim. Nah, kemudian mungkin akan melakukan validasi segala macam ya. Kalau saldonya cukup, maka akan dilanjutkan. Kalau tidak, maka akan dihentikan gitu. Nah, anggaplah di sini kita nggak ngepangkas proses-proses itu. Jadi kita langsung sudah sistem membaca saldo pengirim, dia akan mengurangi saldo si pengirim tersebut dengan nominal transfer. Kemudian sistem akan membaca saldo penerima dan kemudian akan ditambahkan sejumlah nominal transfer. Gitu. Misal nominalnya yang ditransfer itu 200, saldo awal pengirim itu 500. Jadi 500 dikurangi 200 sehingga sesudah transfer pengirim itu akan mempunyai saldo 300. Sedangkan penerima itu saldo awalnya 400 dan kemudian ditambah 200 sehingga setelah dilakukan proses transfer ini saldo penerima akan berubah menjadi 600 seperti itu. Oke, sekarang yuk kita coba validasi bagaimana kondisinya jika di tengah-tengah proses tadi terjadi kesalahan. Ya, tadi nominal transfernya itu 200, kemudian saldo pengirimnya itu awalnya 500, kemudian dikurangi dengan 200, dan tiba-tiba di tengah proses ini terjadi sistem crash. Entah itu karena overload memori, entah itu karena hal-hal lainnya. Intinya crash.
sehingga proses di bawahnya, proses selanjutnya itu tidak dilakukan. Jadi penambahan pada rekening tujuan itu tidak dilakukan, sehingga pada hasil akhirnya saldo rekening pengirim sudah berkurang, yang tadinya 500 sudah menjadi 300, sementara saldo rekening penerima tidak bertambah gitu. Jadi ini contoh kasusnya jika terjadi sistem crash sementara kita tidak melakukan transactional database. Ya, solusinya adalah kita harus mengimplementasikan transactional database. Oke, apa sih transactional database? Oke, transactional database itu sebetulnya adalah kemampuan DBMS ya untuk melakukan rollback atau mengembalikan data ke keadaan semula sebelum dilakukan proses service atau transaksi ini gitu ya. Jika terjadi sebuah kegagalan dalam sebuah transaksi database. Nah, dalam hal ini contohnya misalnya tadi ketika terjadi sistem crash di tengah-tengah proses, maka saldo rekening pengirim harusnya dibalikin lagi ya menjadi 500 gitu. Jadi nggak 300, jadi dibalikin lagi ke sebelum dilakukannya transaksi ini, yaitu saldonya 500. Jadi secara data dia tetap konsisten. Ya, apa aja sih kita tuh kapan sih membutuhkan transactional database? Ya, pada umumnya kita akan membutuhkan transactional database ini jika dalam satu service kita itu mempunyai lebih dari satu penulisan ke database gitu. Contoh yang dalam kasus transfer ini kan kita menulis ke rekening pengirim dan juga menulis ke rekening penerima. Oke, dalam transactional database itu ada beberapa karakteristik yang mesti dipenuhi, yang biasa disingkat dengan ACID. Ya, ACID itu adalah yang pertama atomicity. Jadi atomicity ini kemampuan database untuk menjaga agar satu transaksi dalam satu proses tersebut dilakukan semuanya atau tidak sama sekali gitu ya. Jadi kalau misalnya satu proses sudah dilakukan, semuanya harus dilakukan. Kalau misalnya gagal, mending nggak sama sekali, mesti dibalikin gitu. Nah, kemudian konsistensi itu memastikan kemampuan database untuk memastikan bahwa data bisa dikembalikan ke keadaan sebelum transaksi dimulai gitu. Jadi contoh kayak tadi, harusnya rekeningnya Asep harus dibalikin lagi ke 500 saldonya gitu. Nah, itu konsistensi. Isolation itu memastikan, database bisa memastikan bahwa jika satu buah transaksi atau satu buah proses sedang dilakukan, maka tidak diinterrupt oleh proses-proses yang lainnya gitu. Jadi dia terisolasi gitu ya. Jadi jika ada proses yang sedang berlangsung, proses itu tidak bisa diinterrupt oleh proses-proses yang lain. Kemudian durability itu memastikan bahwa hasil dari transaksi itu disimpan ke dalam persistent storage, misalnya hard disk, hard disk lah, intinya persistent storage, bukan memori yang bersifat volatil atau bersifat sementara. Volatil itu misalnya disimpan di memorinya komputer yang ketika di restart hilang gitu datanya. Jadi memastikan bahwa hasil dari transaksi tersebut disimpan ke dalam persistent storage ya, dalam hal ini adalah hard disk. Nah, sekarang kita lihat yuk, jenis aplikasi apa aja sih yang membutuhkan transactional database ini. Sebetulnya aplikasi bisnis yang memerlukan konsistensi data itu memerlukan transactional database ya. Jadi apapun aplikasinya, selama aplikasi itu membutuhkan konsistensi data, aplikasi tersebut membutuhkan transactional database. Yang paling umum ya aplikasi perbankan, contoh kayak tadi service-nya ya, service transfer. Selain itu aplikasi penjualan juga. Misalnya nih, ketika teman-teman membuat sebuah aplikasi e-commerce, kemudian ada customer yang membuat sebuah transaksi, membuat order. Nah, ketika melakukan pembayaran, itu kan harusnya mengurangi stok dari barang yang dipesan gitu ya. Nah, bayangkan kalau teman-teman tidak menerapkan transactional database, ordernya sudah dibuat, sementara
paymentnya sudah dilakukan sementara stoknya masih belum dikurangi. Nah, jadi contoh-contoh kasus seperti itulah. Kemudian masih banyak lagi sih sebetulnya, balik lagi tadi, setiap aplikasi yang membutuhkan konsistensi data itu pasti membutuhkan transactional database. Ya, nah kalau saya biasanya ketika mendesain sebuah sistem, sebuah service lebih spesifik lagi, contoh misalnya service transfer. Nah biasanya dalam sebuah service transfer itu saya terapkan transactional database. Jadi setiap satu service yang dipublish melalui API ataupun REST API misalnya, itu biasanya saya buat dengan menerapkan transactional database, kecuali mungkin untuk kasus-kasus tertentu gitu ya. Nah, terus kayak tadi misalnya ada API untuk create order. Nah, itu juga menerapkan transactional database gitu. Nah, sekarang yuk kita lihat bagaimana sih konsep dasar step by step proses dalam menerapkan transactional database pada bahasa pemrograman. Jadi, dalam bahasa pemrograman biasanya transaksi itu dimulai dengan start transaction gitu ya. Kemudian proses satu menulis ke database ataupun misalnya membaca ke database dan segala macam, intinya statement-statement yang berhubungan dengan database. Kemudian ada proses kedua dan seterusnya sampai proses ke end. Nah, kemudian jika semua proses ini sudah dilakukan, maka dia akan melakukan commit transaction. Commit transaction ini intinya adalah sistem akan melakukan penyimpanan data ke storage, persistent storage gitu ya. Nah, namun jika terjadi kegagalan di tengah-tengah proses, sistem akan melakukan rollback. Jadi data akan dikembalikan ke keadaan sebelum transaksi ini dilakukan. Nah, implementasi transactional database dalam bahasa pemrograman itu ada dua tipe ya. Yang pertama programmatic. Programmatic ini manual lah gitu, manual implementation. Ada kelebihannya yaitu transactionnya itu di manage sendiri oleh developer, tapi dia hardcode transactionnya itu dalam business logic, dia lebih fleksibel, namun lebih sulit di maintenance. Kemudian ada juga implementasi dengan menggunakan cara deklaratif. Deklaratif ini transactionnya itu di manage menggunakan konfigurasi gitu ya. Kemudian memisahkan kode untuk transaksi dengan business logic, dan kemudian mudah di maintenance gitu. Nah, ini dua tipe implementasi. Nah, sekarang yuk kita lihat bagaimana contoh programmatic transaction. Di sini saya menggunakan bahasa Java tanpa menggunakan framework sama sekali. Jadi Java langsung connect ke JDBC-nya gitu, which is teknik seperti ini udah jarang sekali kita temukan di real application development gitu ya. Oke, tapi ini nggak apa-apa, ini sebagai contoh aja. Jadi seperti yang teman-teman lihat di sini, ya di sini ada sebuah proses service transfer. Di sini kita lihat kita membuat sebuah koneksi, kemudian connectionnya, auto commitnya di set false. Ini menandakan kita mulai transaksi, gitu ya, begin transaction. Kemudian di sini ada penulisan business logic lah intinya, dan kemudian setelah penulisan ke database selesai, semua proses selesai, kita commit. Nah, di sini kita tangkap nih, jika terjadi exception maka harus di rollback gitu ya. Nah, ini adalah contoh bagaimana kita menerapkan transactional database dengan menggunakan programmatic. Jadi logic untuk transaction-nya itu bercampur dengan business logic yang ada di sini. Oke. Nah, sekarang kita bandingkan dengan declarative transaction. Jadi declarative transaction ini saya buat dengan menggunakan bahasa Java, masih sama, cuman ditambah dengan saya menggunakan Spring Framework. Jadi pada Spring Framework itu ada satu fitur
di mana kita bisa menggunakan declarative transaction hanya dengan menggunakan anotasi transaksional seperti ini. Jadi ketika kita membuat sebuah fungsi transfer misalnya contohnya di sini, dan kita menambahkan anotasi transaksional di atasnya, Spring akan menganggap si function ini adalah sebuah transactional database. Jadi menerapkan transactional database. Nah, contoh di sini teman-teman lihat di dalam metode transfer ini tidak ada sama sekali logic untuk melakukan commit ataupun rollback transaction gitu ya. Jadi di sini bisnis logiknya itu membaca rekening pengirim, membaca rekening penerima, kemudian mengupdate rekening pengirim dan penerima tersebut gitu. Oke, sampai di sini saja teorinya. Untuk sesi selanjutnya kita akan lihat bagaimana penerapan programmatic dan deklaratif dengan menggunakan bahasa Java dan Spring Framework ya. Baik, terima kasih.